Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411043. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, apa sih pengertian manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya keuangan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini melibatkan berbagai tugas dan kegiatan, termasuk penugasan modal, manajemen kas, manajemen risiko keuangan, analisis investasi, dan pengambilan keputusan keuangan strategis. Ruang lingkup manajemen keuangan terbagi dari beberapa aspek. Yang pertama, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan yang tepat membantu perusahaan dalam alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan yang efisien. Perencanaan keuangan melibatkan perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Ini termasuk penetapan tujuan keuangan, mengembangkan anggaran, proyeksi arus kas, dan analisis keuangan. Yang kedua, penganggaran. Penganggaran yang efektif membantu memastikan penggunaan sumber daya keuangan secara optimal. Penganggaran adalah proses mengalokasikan dana organisasi. Hal ini melibatkan pengambilan keputusan tentang alokasi anggaran untuk kegiatan seperti proyek dan departemen dalam organisasi. Ketiga, pengelolaan likuiditas. Manajemen likuiditas memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban organisasi secara tepat waktu. Ini melibatkan pengelolaan arus kas dan mempertahankan tingkat aset likuid yang sesuai. Yang keempat, pengelolaan investasi. Ini termasuk menganalisis peluang investasi, mengelola portofolio investasi, dan memastikan pengembalian maksimum. Manajemen investasi melibatkan pengambilan keputusan tentang investasi yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Pengelolaan risiko. Hal ini mencakup penerapan strategi mitigasi risiko dan pemantauan paparan risiko. Manajemen risiko melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko keuangan yang mungkin dihadapi organisasi. Pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan yang akurat dan transparan memberikan wawasan tentang kinerja keuangan dan posisi perusahaan. Pelaporan keuangan meliputi penyusunan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sangat berperan penting dalam manajemen keuangan. Hal ini melibatkan perekrutan, pelatihan, dan pengembangan staf keuangan yang kompeten di dalam perusahaan. Apa sih pentingnya manajemen keuangan? Yang pertama, manajemen keuangan membantu perusahaan dalam kebutuhan keuangan yang tepat dan mengevaluasi kinerja keuangan, membantu dalam mengelola hubungan dengan investor, kreditor, dan lembaga keuangan lainnya. Manajemen keuangan memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membiayai operasinya dengan pemangku kepentingan. Hal ini melibatkan penyediaan laporan keuangan yang akurat dan transparan kepada pemegang saham, kreditor, maupun karyawan. Prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, konsisten. Kebijakan sistem dan keuangan dalam perusahaan haruslah konsisten di setiap waktu. Meski begitu, ini bukan berarti sistem keuangan tidak boleh disesuaikan saat ada perubahan pada internal perusahaan. Pendekatan yang tidak konsisten pada manajemen keuangan adalah suatu pertanda bahwa ada manipulasi.
Kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau legal, tidak cenderung pada individu, grup, atau organisasi tertentu atas hak milik yang diberikan kepada pihak ketiga sebagaimana yang telah digunakan. Terdapat kewajiban operasional, moral, dan legal bagi perusahaan untuk menjelaskan seluruh keputusan dan tindakan yang telah diambil. Dengan kata lain, perusahaan harus bisa menjelaskan cara mereka menggunakan sumber daya tersebut, sebab stakeholder berhak untuk tahu bagaimana dana atau hak mereka dilakukan. Yang ketiga, transparansi. Perusahaan harus terbuka dalam menyajikan informasi terkait aktivitasnya. Hal ini juga termasuk menyediakan laporan keuangan yang akurat, dapat diakses dengan mudah bagi stakeholder, serta menampilkan keuntungan. Jika perusahaan tidak transparan, artinya ada sesuatu yang disembunyikan, termasuk terkait keuangannya. Yang terakhir, standar akuntansi. Setiap perusahaan haruslah memiliki sistem akuntansi yang sama. Sistem ini harus diberlakukan, artinya semua akuntan secara internasional dapat memahami dan mengerti sistem akuntansi yang sama ini.